Studi yang terhormat, perkenalkan, saya Erna Vivin Agustina, mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2110859, program studi Pendidikan Kimia LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran uji kinerja atau disebut UKIN pada hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021 yang berlokasi di SMA Negeri 1 Karangan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kimia unsur, yaitu halogen. Terima kasih. Mohon masukan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang mengalami masa pandemi. Masa pandemi ini merubah tatanan dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran pun berubah, yang tadinya tatap muka menjadi di rumah. Namun, di kota saya, angka COVID-19 sudah menurun, sehingga saya dapat melakukan kegiatan ini secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin oleh salah satu. Lanjut siaga, berdoa mulai. Terima kasih, Mbak. Oke, bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, sudah siap belajar kimia? Siap. Semangat? Semangat. Oke, silakan disiapkan perangkatnya, buku tulis, LKPD yang Bu Erna kirim kemarin, kemudian HP, ya. Ibu absen ya. Ada Putri, Alifanda. Oh sakit ya. Ilham. Oke, terima kasih. Ada 2 teman kalian yang sakit ya. Jadi semuanya saya harapkan menjaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan pada masa sekarang ini. Ya. Pada pembelajaran minggu kemarin ya, Bu Erna sudah menerangkan materi golongan utama, yaitu alkali dan alkali tanah, ya toh? Ya. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan golongan yang terkandung dalam alkali dan alkali tanah? Ya Mbak Asna ya? Ya. Silakan. Golongan alkali yaitu adalah hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, kalsium, dan fransium. Ya. Kalau untuk alkali tanah yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Oke, tepuk tangan buat Mbak Asna. Baik. Nah, pada kali ini kita juga akan mempelajari tentang unsur halogen. Nah, sepintas ya, unsur halogen itu kan dikenal sebagai golongan berapa? 7A. Siapa saja
golongan yang termasuk atau siapa saja unsur yang termasuk dalam golongan 7A? Iya Mas Hendiko? Unsur-unsur yang tergabung dalam unsur halogen diantara lain 1 fluorin, 2 klorin, 3 bromin, 4 iodin, dan yang terakhir astatin. Ada jawaban lain? Sama, ya tepuk tangan untuk Mas Hendiko. Baik, sekarang sudah mengenal unsur-unsur pada golongan halogen atau 7A. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sering menyentuh atau sering menggunakan, bahkan sering memakai produk-produk yang mengandung unsur halogen. Senyawa-senyawa atau produk yang biasa kita pakai, contohnya apa saja? Ya Mas Hendiko? Salah satu unsur yang ada di golongan 7 yaitu fluorin terdapat pada teflon, hal yang sering kita pakai untuk memasak. Oh iya, ada lagi? Ya, Mbak Anggi? Lalu ada garam NaCl. Setelah itu ada pada pasta gigi fluorin. Oh ya, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Mari kita adakan permainan, ya. Permainannya masing-masing kelompok mewakili satu, ya, untuk menjawab kuis atau permainan kahot yang akan kita lakukan, ya. Silakan disiapkan perangkatnya, ya. Oke, mari kita mulai. Ya, kelompok 2 sudah join. Ada kendala? Lancar. Kelompok berapa? Kelompok 4 atau tim 4 sudah masuk. Sudah siap? Dari 4 unsur halogen yang banyak ditemukan di alam, sifatnya yang paling tepat adalah, silakan pilih. Mau udah jawab? Yang kedua, sifat unsur yang tepat untuk golongan halogen adalah reaktif, keelektronegatifannya kecil dan berwarna. True atau false? Yeay, tim 4, tepuk tangan. Next ya. Siapa yang menjadi juaranya? Yeay, kelompok 4, selamat ya tim 4. Baik, terima kasih Bu Erna ucapkan pada kalian semua. Masih semangat belajarnya? Masih. Oke, kita lanjutkan ya. Kimia unsur halogen. Oke. Kompetensi dasar, ya. Menganalisis kelimpahan, kecenderungan, sifat fisika dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, yaitu gas mulia, halogen, alkali dan alkali tanah. Kemudian KD 4.7 menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur golongan utama atau gas mulia, halogen, kemudian alkali dan alkali tanah. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai yaitu
3.7.1 mengidentifikasi sifat fisik dan kimia unsur golongan utama yaitu halogen. Kemudian 3.7.2 menganalisis sifat dan produk-produk yang mengandung unsur golongan utama yaitu halogen. Tujuan pembelajaran yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan STEAM yang diintegrasikan menggunakan platform Google Group, Google Classroom, Google Form, Google Meet. Diharapkan peserta didik dapat mengolah informasi dari berbagai sumber pembelajaran, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, bekerja sama dalam kelompok belajar. Sekarang Bu Erna punya gambar. Ini. Coba kamu amati gambar apa saja yang terdapat pada layar. Yuk, siapa yang mau jawab? Kira-kira apa toh itu garam dapur? Kenapa kok garam dapur? Kemudian betadin. Kenapa kok betadin? Terus pasta gigi. Kenapa itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Anggit. Di situ terdapat garam karena garam mengandung salah satu unsur halogen yaitu klorin. Lalu ada betadin mengandung iodin, lalu pasta gigi mengandung fluorin, dan itu ada warna-warna halogen. Lalu sebelahnya lagi ada video itu untuk AgBr, Ya. bromin. Ada jawaban lain? Mungkin? Sama? Oke, tepuk tangan untuk Anggi. Ya, jadi garam dapur ada unsur apa tadi? Cl atau klor. Kemudian betadin ada unsur iodium. Kemudian pasta gigi ada kemudian ini dari wujud halogen. Mari kita lihat bagaimana wujud-wujud dari halogen. Silakan kalian amati video di sini. Baik, ayo siapa yang berani menceritakan dari video yang sudah tampil? Siapa? Yuk, masih semangat? Masih. Kimia, belajar kimia, serunya luar biasa. Yeay. Yuk, siapa yang berani menceritakan dari tadi tayangan video? Oke, Mbak Hasna. Jika dilihat dari video tadi, dari paling sebelah kiri terdapat unsur fluorin yang berbentuk gas dengan warna kuning muda atau hampir tidak kelihatan warnanya. Kemudian disusul dengan sebelah kanannya yaitu klorin yang berwarna kuning kehijauan yang berbentuk gas. Kemudian disusul lagi dengan bromin yang berwarna oranye kemerahan yang berbentuk cairan. Ya. Kemudian ada juga iodin yang berbentuk padatan berwarna hitam namun uapnya itu berwarna ungu. Sudah? Sudah. Ada lagi tambahan? Tepuk tangan untuk Mbak Asna. Terima kasih ya. Baik, Bu Asna akan menjelaskan sepintas tentang halogen. Jadi ini sifat-sifat fisikal halogen, ya. Jadi di situ ada sifat fisika unsur halogen, di mana ini wujud pada suhu kamar, ya. Ada fluor, klor, brom, dan iod. Kemudian bagaimana wujudnya? Yaitu ada gas, terus kemudian warnanya kuning, lalu gas, kemudian warna kehijauan untuk klor, kemudian Br atau brown,
itu cair, yaitu berwarna merah tua, kemudian yodium berwarna ungu, kemudian wujudnya padat. Kemudian di sini ada bagaimana energi ionisasinya, kemudian jari-jari atomnya, kemudian konfigurasi elektronnya, lalu ke elektronegatifannya. Sifat-sifat kimia unsur halogen bisa dilihat ya. Di sini konfigurasi elektronnya, elektron valensinya unsur halogen berapa? Konfigurasi elektron unsur halogen berapa? 7 ya. Lanjut ya. Nah, ini reaksi-reaksi antara halogen atau reaksi halogen. Reaksi halogen dengan logam itu bagaimana? Ya, misalkan ini ada reaksinya logam atau M ditambah unsur halogennya X2, maka akan muncul atau menjadi MX dengan notasi atau koefisiennya 2 di sini. Ya. Kemudian reaksi halogen dengan halogen yang lain, reaksinya misalkan X2 plus Y2, maka akan terbentuk 2XY. Bahkan kalian kemarin Bu Erna sudah mengirimkan LKPD di Google Classroom ya. Sudah dibuka atau sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Baik. Kalau begitu silakan bekerja sesuai dengan kelompok dan sesuai dengan LKPD-nya masing-masing. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke berdiskusi? Jelas ya? Oke. Kimia. Belajar kimia serunya luar biasa. Tepuk tangan. Semangat. Silakan bekerja sesuai atau berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu kurang lebih 20 menit ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada kendala? Belum ya? Ya. Lanjut. Baik, waktu sudah selesai ya. Minta tolong disiapkan semuanya saja untuk presentasi. Siapa yang sudah siap atau kelompok siapa yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok 4? Oke, saya akan mempresentasikan nomor 1, yaitu di mana pada video tadi kita mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalahnya yang pertama itu dari bagaimana sifat fisik dan sifat kimia unsur halogen. Ya. Nah, saya sudah membuat diskusi dengan kelompok saya di mana sifat fisik dari unsur halogen adalah titik leleh dan titik didihnya meningkat seiring dengan kenaikan nomor atom. Di suhu ruangan, fluorin meningkat seiring dengan kenaikan nomor atom, kemudian berwujud gas dengan warna kuning atau bahkan tidak memiliki warna. Ya. Kemudian klorin berwujud gas dengan warna kuning, kehijauan, kemudian
kemudian disusul dengan bromin berwujud cair dengan berwarna oranye kemerahan, serta yang terakhir ada iodin. Iodin adalah ketika ia berupa padatan, ia berwarna hitam, uapnya itu berwarna ungu. Ya. Dan semua unsur halogen itu memiliki bau yang busuk karena ia bersifat beracun. Kemudian sifat kimianya dari unsur halogen adalah reaktivitasnya yang tinggi sebagai unsur non-logam. Halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halogenida jika bereaksi dengan reaksi basa. Halogen akan membentuk garam jika bereaksi dengan logam. Halogen akan menghasilkan logam halogenida yang memiliki bilangan oksidasi yang tinggi. Unsur-unsur halogen juga larut dalam air, membentuk asam halogenida dan asam hipohalit. Larutan halogen disebut juga sebagai halogenida dan bersifat oksidator. Kemudian kita juga mengidentifikasi masalahnya, yaitu bagaimana reaksi yang terjadi pada unsur halogen. Oke. Lanjut. Reaksi yang terjadi pada unsur halogen yang pertama terhadap hidrogen. Jika unsur halogen direaksikan dengan hidrogen akan membentuk asam halida. Kedua, jika reaksi unsur halogen terhadap logam akan membentuk garam. Yang ketiga, reaksi terhadap air, unsur halogen akan membentuk halida dengan melalui proses disproporsionasi atau autoredoks dan juga dapat membentuk oksihalogen. Sedangkan dengan halogen lainnya juga dapat bereaksi melalui persamaan redoks. Terima kasih. Ada jawaban lain? Atau masih dengan kelompok 4? Masih dengan kelompok 4, lanjut. Terus kemudian juga kita mengidentifikasi apa itu manfaat dari unsur halogen. Yang pertama, gas ClF5 yaitu digunakan sebagai oksidator. Yang kedua, CF2Cl2 atau CFC atau freon digunakan sebagai pendingin ruangan AC dan pendingin pada kulkas. Yang ketiga, unsur F terdapat dalam senyawa CF2 dapat dibuat polimer atau teflon dari bahan plastik yang tahan panas. Yang keempat, Na2SiF6 atau garam fluorida digunakan untuk mencegah kerusakan gigi. Yang kelima, NaF digunakan sebagai pengawet kayu. Yang keenam, HF digunakan untuk menguji atau melarutkan kaca. Selain manfaat, ada pun dampak dari unsur halogen. 1. CFC bereaksi dengan ozon menyebabkan berkurangnya lapisan ozon di atmosfer yang mengakibatkan pemanasan global. 2. Pestisida DDT dari halogen tidak dapat terurai secara alami dan dapat terakumulasi dalam tubuh manusia melalui tumbuhan yang dikonsumsi. Ketiga, CCl4 mengakibatkan kerusakan fungsi hati dan saraf. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Mungkin ada jawaban lain dari kelompok yang lain. Kelompok siapa? Kelompok 3? Oke. Berdiri. Mau bertanya, Bu? Menyanggah yang Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kan berarti pendapatmu beda gitu loh. Oke. Berdasarkan uraian dari kelompok 4, tadi mengapa fluor sering bereaksi ganas dengan hampir segala sesuatu, bisa dijelaskan? Ya, dari unsur halogen yang bersifat ganas terhadap segala sesuatu yang lain itu adalah fluor. Mengapa? Karena fluor memiliki ukuran atom yang kecil sehingga sangat reaktif menangkap elektron atau merupakan oksidator yang kuat. Selain itu, fluor mempunyai energi hidrasi yang besar. Fluor dalam hidrogen fluorida mempunyai sifat suka menarik proton sehingga menimbulkan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini hanya dimiliki nitrogen, oksigen, dan fluor saja. Jadi halogen lain tidak memiliki itu.
Hal itu juga yang menyebabkan titik didih hidrogen fluorida lebih tinggi ketimbang hidrogen halida yang lain. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 3? Masih belum? Ini? Ya. Yuk semangat semuanya, semangat. Berdasarkan uraian tentang fluor, unsur apa saja yang tidak reaktif dengan fluor? Yaitu ada unsur argon, neon, dan helium yang tidak reaktif dengan unsur fluor. Fluor. Sudah? Tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang punya jawaban? Maksudnya jawaban yang berbeda? Bagaimana? Sama? Baik, mari kita bahas bersama. Ini ya. Jadi pada intinya jawaban dari teman-temanmu sudah benar ya. Pena tinggal menguatkan saja. Ini halogen dapat bereaksi dengan logam membentuk halida logam, di mana Cl2 ditambah natrium ya sebanyak 2 kali menjadi 2NaCl. Kemudian contoh yang kedua, Br2 ditambah dengan Al itu logam ya. Kemudian menjadi AlBr3. Nah, koefisiennya menyesuaikan. Kemudian yang contoh yang maksudnya soal nomor 1 yang ketiga, F2 ditambah dengan Cu itu apa? Tembaga menjadi CuF2. Sama ya soalnya jawabannya? Sama. Nomor 2, halogen dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrogen halida. Pendingin AC. Jadi seperti di awal pembelajaran tadi kalian sudah menyebutkan ada apa? Pendingin AC itu kandungannya ada freon ya. Freon. Nah, freon itu terdapat pada unsur apa? Iya. Atau apa unsurnya? Ya, fluor ya. Ternyata banyak sekali manfaat unsur halogen di alam. Baik. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Bu Erna punya beberapa soal yang harus kalian kerjakan, jadi secara individu, yaitu di Google Form yang linknya sudah Bu Erna share di grup WA kemarin. Sudah? Sebentar, sebelum mengerjakan itu, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, Mbak Anggi dari kelompok 1 ya, silakan. Dari semua pembelajaran tadi, kesimpulannya dapat diambil yaitu sifat kimia halogen dari atas ke bawah, jari-jari atom itu semakin besar karena kulitnya yang semakin bertambah. Ya. Lalu yang kedua, dari atas ke bawah juga keelektronegatifan semakin kecil karena jari-jari makin panjang, daya tarik inti makin lemah. Ya. Lalu energi ionisasi atau energi yang diperlukan untuk melepas elektron dari atas ke bawah semakin kecil. Lalu afinitas elektron atau banyaknya energi yang dilepas untuk menangkap elektron dari atas ke bawah juga semakin kecil. Ya. Lalu sifat fisikanya jika diatomik, titik didih dan titik leleh dari atas ke bawah makin besar karena ada pengaruh gaya van der Waals dan MR yang dari atas ke bawah makin besar. Ya. Namun hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan asam, titik didih asamnya, yaitu yang paling besar asam fluorida karena di dalamnya ada ikatan hidrogen. Lalu reaksinya, halogen dengan logam akan menghasilkan halida logam. Lalu halogen dengan hidrogen akan menghasilkan hidrogen halida. Lalu halogen dengan air akan menghasilkan asam halida ditambah dengan hidrogen. Ditambah dengan oksigen, Ya. maksud saya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Mbak Ica.
Untuk manfaat unsur halogen, yang pertama fluorin, freon CFC digunakan pada kulkas atau AC. B. Natrium fluorifa NaF digunakan sebagai pengawet kayu. Asam fluorida HF digunakan untuk mengukir kaca. Dan yang kedua, klorin NaCl sebagai garam dapur. Kloroform digunakan sebagai pelarut dan obat bius. Natrium hipoklorit sebagai zat pengelantang. Yang ketiga, bromin etilen bromida digunakan sebagai zat aditif pada bensin. Perak bromida zat peka cahaya dalam fotografi. Natrium bromida sebagai obat penenang saraf. Dan yang keempat, iodin iodiform untuk antiseptik. Natrium iodida sebagai pencegah kelenjar gondok. Iodin dalam alkohol sebagai obat luka. Dan yang kelima, astatin. Astatin hanya ditemukan di alam sebagai hasil peluruan radioaktif dan punya waktu paruh yang sangat singkat. Oke, ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Sama? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Seperti Bu Erna katakan tadi, kalian silahkan mengerjakan evaluasi di Google Form dan itu dikerjakan masing-masing atau dikerjakan secara individu. Baik, dimulai dari sekarang. Bu Erna beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silahkan. Yang mendapatkan skor 100 adalah Arista, Dwi, Devi, kemudian Anifa, Dela, yang lainnya mendapatkan 90. Yeay, tepuk tangan. Tetap semangat walaupun masa pandemi masih berlangsung. Tetap jaga kesehatan, percaya diri, dan percaya dia. Oke, itulah kunci dari kesuksesan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini. Oh ya, perlu saya ingatkan, minggu depan kalian sudah menghadapi apa? Pekan akhir semester. Bu Erna berharap kalian di rumah belajar, ya, jangan terlena. Semuanya itu butuh proses. Ya. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu, ya. Ada 2 kata kunci lagi. Proses tidak akan mengkhianati hasil jika kalian akan bersungguh-sungguh. Oke, tetap belajar, tetap semangat. Kimia. Belajar kimia. Serunya luar biasa. Yeay. Oke, terima kasih anak-anakku. Sampai ketemu minggu depan pada saat ujian akhir semester. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita berdoa supaya kalian nanti di rumah atau di perjalanan selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Silakan dipimpin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan.